Shalom, Jemaat GKP Halim Perdana Kusuma yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dan biarlah kita berkomitmen untuk mempedomaninya di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita undang kuasa Roh Kudus membimbing kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu sungguh rindu dan haus akan firman-Mu. Olehnya kami memohon, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, agar sampai pada tujuan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami masing-masing jemaat-Mu. Berfirmanlah ya Allah Bapa di sorga, kami siap mendengarnya. Amin. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tahun 2006 ketika masih di bangku kuliah, kami mahasiswa mendapat mata kuliah penginjilan. Dari mata kuliah tersebut syarat mutlak mendapat nilai dan lulus harus praktek penginjilan. Sebagai mahasiswa dari daerah dan tidak punya uang, tentu berpikir keras bagaimana caranya praktek penginjilan tanpa modal, alias tanpa mengeluarkan duit. Akhirnya muncullah ide untuk ngamen, dan jadilah ide itu bersama dengan teman dari Kalimantan, suku Dayak. Kami mengamen di Metro Mini nomor 53, jurusan Kampung Rambutan, Kampung Melayu, melewati Condet. Bis Metro Mini merupakan moda transportasi yang praktis dan tentu punya masanya ya, menyenangkan di zamannya. Dan sekarang hampir tidak lagi menjumpai Metro Mini karena sudah diupayakan oleh pemerintah supaya dikurangi polusi udara. Kendaraan-kendaraan sekarang kalau bisa semuanya listrik. Bersama dengan teman kami minta izin kepada sopir yang kebetulan berasal dari daerah Sumatera. Dan ternyata dia seorang Kristen juga. Beliau cukup ramah dan senang mengobrol tentang iman. Dan di akhir percakapan kami pun saling berharap ada kesempatan untuk ngobrol lagi. Apalagi kalau naik Metro Mini pasti gratis. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Roma dimulai dengan pernyataan Paulus bahwa dirinya dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kata Yunani untuk Injil adalah evangelion, yang berarti kabar baik. Pada intinya Paulus mengatakan bahwa tujuan utama hidupnya adalah untuk memberitakan kabar baik Allah. Saya yakin kita semua tahu apa itu kabar baik. Roma 1 ayat 3 menyatakan bahwa Injil Allah adalah tentang anaknya. Kabar baik itu ialah Yesus. Allah sendiri yang mau mengabarkan kepada dunia bahwa Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Dan Dia telah memilih kita untuk menjadi moda komunikasi untuk menyampaikan kabar tersebut. Sungguh mengharukan dan tentu istimewa sekaligus bahwa Allah mau memakai saya dan saudara untuk memberitakan Injil Allah. Membagikan kabar baik adalah hak istimewa yang diberikan kepada semua orang percaya. Dan saya kira ini perlu kita garis bawahi, bahwa itu adalah hak istimewa. Kita telah menerima kasih karunia untuk menuntun orang-orang supaya percaya kepada Yesus Kristus. Allah telah menguduskan kita untuk membawa kabar sukacita Injil kepada mereka yang ada di sekitar kita. Saat berada di atas bis atau di mana saja, seperti pengalaman kami tadi. Kiranya kita mencari kesempatan dalam hidup sehari-hari untuk mengabarkan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Dan tentu
itu sebagai balas kita yang dapat kita berikan untuk membalas segala kebaikannya. Kita telah menerima kasih karunia-Nya. Mengakhiri renungan ini sebelum kita masuk doa, bait terakhir dari lagu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Mari kita nyanyikan sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menguduskan kami untuk tujuan yang mulia. Untuk Tuhan mau pakai kami untuk memberitakan Injil Allah. Dan biarlah kami dapat penuhi panggilan itu sebagai wujud syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, atas segala pemberian-Mu yang sempurna bagi kami. Tuhan menguduskan, mengampuni segala dosa dan melayakkan kami di hadirat-Mu. Ya Bapa, kami yang lemah, kuatkan kami. Kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Kami yang beban berat, bila Tuhan anugerahkan kelegaan. Kami yang belum jelas dalam kehidupan ini, kami yang masih mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami yang mencari pendamping hidup, Tuhan pertemukan yang baik. Dan biarlah anugerah kasih-Mu menyertai kami dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini hidup kami. Kami hanya berserah kepada-Mu. Bawalah kami kepada pengalaman iman yang luar biasa. Dan sungguh kami dapat menikmati kebaikan Tuhan terus, bahkan selamanya, sepanjang yang Tuhan izinkan kami rasakan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.